Kamu masih maba, mahasiswa baru, mengalami kesulitan berbicara di depan umum? Oh enggak, tips dari aku untuk mengatasi masalah kamu. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, di video kali ini kembali lagi dengan aku Rizkayani Amram yang akan bercerita tentang seputar dunia perkuliahan. Nah, banyak kemarin yang bertanya tentang gimana dong kak tipsnya untuk pede atau percaya diri berbicara di depan umum nih kak. Buat dong kak videonya dan aku ingin nonton dan simak penjelasan dan tips dari kakak. Oke teman-teman, jadi beberapa event yang aku ikuti dan benar-benar aku gunakan sebagai kesempatan aku berbicara di depan banyak orang. Misalnya seperti ini, dan yang lainnya. So buat teman-teman yang ingin belajar, yuk kita sama-sama belajar dan mungkin aku juga masih dalam proses pembelajaran. Jadi di sini tidak ada yang terkesan siapa yang paling pintar, siapa yang paling jago, tapi di sini kita sama-sama berproses. So buat teman-teman yang baru klik video ini, jangan lupa subscribe dulu supaya channel ini bisa terus berkembang dan menjadi channel yang bisa mengedukasi banyak orang. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak video ini sampai akhir. Masih banyak orang-orang yang kesulitan untuk bicara public speaking di depan banyak orang nih. Oke, menurut pengamatan aku dan berdasarkan pengalaman yang aku lihat dari orang-orang sekitarku, ternyata ada beberapa poin yang membuat orang itu semakin tidak percaya diri dengan kemampuan public speakingnya. Jadi di sini aku akan memaparkan 4 poin dan itu mungkin bisa jadi alasan kenapa teman-teman tidak mau ataupun mungkin saja tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Yang pertama adalah terlalu banyak pertimbangan. Nah, sebenarnya kalian itu tuh punya bahan untuk mempertanyakan sesuatu nih, apalagi dalam sebuah acara seminar. Nah, acara seminar kan itu ada pasti sesi untuk bertanya. Sebenarnya kalian itu pasti punya kok yang namanya bahan pertanyaan. Itu pun kalian memang betul-betul persiapkan dan memang kalian punya niat untuk melatih public speaking. Tapi karena kalian terlalu banyak pertimbangan, mulai kalian pasti memikirkan yang namanya bagaimana menyusun diksi, bagaimana menyusun struktur kata, kalimat yang akan disampaikan pada saat acara seminar. Ataupun bisa terjadi di ruangan yang memang banyak orang-orang tersebut lagi untuk berdiskusi ataupun sedang presentasi. Nah, kalian itu terlalu banyak pertimbangan karena kalian terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting, terlalu memikirkan hal yang negatifnya dulu ketimbang kalian tidak mencoba dulu. Jadi aku harap kalian itu bagaimana kalian coba dulu deh. Kedua, alasan kenapa banyak orang-orang kesulitan berbicara public speaking di depan umum. Yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang dan menganggap orang lebih baik daripada dirinya sendiri. Nah, ini nih yang selalu banyak orang-orang yang selalu ketika melihat ada orang yang mungkin dia naik bertanya ataupun mempresentasikan sesuatu, lantas cara berbicaranya itu semakin membuat diri kamu itu semakin merasa kok aku nggak bisa sebagus mereka. Misalnya nih udah public speakingnya bagus, retorikanya bagus, penyusunan kalimatnya bagus, aku jadi iri deh. Nah, ini nih teman-teman, buat apa kalian iri? Sebenarnya public speaking itu masih bisa kalian latih loh apabila kalian memang udah komitmen untuk belajar. Nah, kalimat itu sudah menunjukkan bahwa kalian merasa rendah diri dengan kemampuan kalian. Padahal public speaking itu bisa dilatih kok teman-teman. Yang penting kalian udah punya komitmen, udah punya niat, memang benar-benar ingin mau belajar. Bisa sih kalau misalnya kamu menjadikan hal itu sebagai motivasi untuk kamu belajar. Tapi kalau di lain sisi, kamu menjadikan hal itu sebagai cara untuk kamu merasa rendah diri, merasa minder. Nah, itu yang tidak baik. Jadi aku harap kalian betul-betul fokus sama diri kalian, jangan terlalu fokus tentang kemampuan orang lain. Oke?
Yang ketiga adalah takut salah. Nah, sebenarnya di usia-usia seperti ini memang betul wajar kalau misalnya kalian ingin memulai dan pada akhirnya kalian berpikir, nah kalau misalnya aku melakukan ini sebentar nggak ada hasilnya dan itu pun akan ditertawakan dan itu aku tidak mau melakukan kesalahan. Tapi dengar sekarang, mending kita sudah sejak sekarang itu melakukan kesalahan daripada kelak hari tua nanti baru kalian melakukan kesalahan. Mending dari muda sekarang kalian terus banyak mencoba, jangan pernah takut salah karena dari kesalahan tersebut kalian banyak belajar. Justru aku pun merasa seperti itu. Aku dari kemarin-kemarin itu memang belajar berbicara depan umum, mengambil celah untuk bertanya, apapun itu. Yang penting aku bisa terus belajar walaupun banyak kesalahannya juga. Dan itu aku tidak menganggap diriku sebagai orang yang jauh public speaking, tapi aku masih dalam proses belajar untuk bisa berbicara depan banyak orang yang walaupun gak bagus-bagus amat juga, tapi yang namanya kalau belajar itu akan lama-lama menjadi perlahan-lahan akan menjadi sempurna gitu teman-teman. Yang keempat adalah terlalu perfeksionis. Nah, siapa nih yang termasuk tipikal orang yang perfeksionis? Nah, sebenarnya perfeksionis itu menurut aku bagus ya, tapi ada juga di lain sisi ada negatifnya juga. Kalau misalnya kalian perfeksionis, itu kan akan menghasilkan sesuatu yang sempurna dan yang terbaik. Tapi kalau misalnya perfeksionisnya itu sudah lewat batasan yang dimana yang perfeksionisnya itu membuat kamu tidak mulai-mulai. Nah, ini nih yang banyak aku temukan dari orang-orang, apalagi teman-temanku yang terlalu perfeksionis sehingga dia tidak mulai-mulai nih. Jadi aku harap kalian yang memang betul-betul mau niat untuk belajar public speaking di depan banyak orang, ya jangan tunggu sempurnanya dulu, mulai aja dulu. Pokoknya kalian harus mulai aja gitu, ngalir. Pokoknya jangan terlalu memikirkan gimana nih hasilnya, karena dimanapun kalau misalnya kalian ingin melakukan sesuatu itu perlu proses, gak langsung dapat yang sempurna. Yang namanya kalian itu naik tangga dulu, dan di setiap tangga pasti akan ada kesulitannya, dan di kesulitan itu akan menjadi tantangan kalian untuk mendapatkan tangga yang bisa menjadi tangga tertinggi ataupun hasil yang maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Gimana sih cara mengatasi hal tersebut? Oke, ada 4 tips yang bisa aku sharing kepada kalian supaya kalian sudah mulai dari sekarang untuk pelatihan ataupun mulai belajar untuk bicara public speaking di depan banyak orang. Yang pertama adalah perbanyak wawasan dengan membaca buku. Jujur, akhir-akhir ini aku sering mencari buku-buku yang memang aku sukai yang bisa memberikan perkembangan diri untuk diri aku setiap harinya. Aku dengan membaca buku itu bisa meningkatkan penggunaan kalimat yang bisa menyusun struktur kalimat baru dengan kata-kata atau kosakata baru yang dari hasil membaca buku. Ya walaupun itu kita tidak sadari ya teman-teman, tapi dari yang aku rasakan saat ini, ketika aku presentasi ataupun aku bertanya tanpa sadari, kok bisa ya aku bisa menyusun kalimat seperti ini. Situ aku sadar bahwa mungkin kali ya dari aku baca buku aku bisa meningkatkan kalimat-kalimat baru, kosakata baru, dan itu struktur kalimat aku semakin rapi nih teman-teman. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu ketika aku daftar calon ketua OSIS di SMP aku, jujur aku tidak sama sekali tahu bagaimana cara menyusun struktur kalimat yang baik. Tapi karena aku belajar, aku ikut organisasi, terus aku aktif di kelas, ya lama-kelamaan itu perlahan menjadi lebih baik. Oke? Jadi aku harap kalian bisa mempunyai kebiasaan untuk membaca buku. Lalu, tips yang kedua adalah latihan. Nah, gimana nih? Kalau misalnya kalian udah banyak baca buku nih, tapi kalian gak latihan. Nah, latihan itu bisa banget untuk kalian lakukan itu secara kecil dulu. Kalian bicara depan cermin, latihan itu bisa kamu lakukan di berbagai macam tempat, misalnya di kelas, kemudian di sebuah acara seminar, ataupun kalian bertemu dengan orang-orang luar dan kalian kenalan. Itu sudah membentuk diri kalian untuk bisa melatih dalam berbicara public speaking di depan banyak orang. Seperti itu ya. Tips yang ketiga dari aku adalah konsisten. Nah, konsisten adalah kunci keberhasilan. Kalau misalnya kalian ingin bisa untuk berbicara di depan umum, maka kuncinya adalah konsisten. Percuma dong kalau misalnya kalian latihannya 1 atau 2 kali saja, itu pun kalian tidak melakukannya secara berkelanjutan. Ya minimal setiap kamu ada di lingkungan banyak orang, dan itu misalnya ada acara seminar, ataupun acara workshop, ataupun kalian di perkuliahan, atau mungkin kalian ada di sekolah. Poinnya adalah jangan pernah takut untuk memulai dan jangan pernah takut salah. Seperti itu ya. Tips yang keempat dari aku adalah ubah mindset kalian.
Nah, misalnya nih, buat kamu yang kaum introvert yang bilang aku introvert kak, aku memang tidak punya kemampuan untuk bisa bicara depan umum. Nah teman-teman, sebenarnya kaum introvert itu bisa loh untuk kalian punya kemampuan berbicara depan umum. Karena kemampuan berbicara depan umum itu atau public speaking itu bisa dilatih. Yang penting kalian punya niat untuk memang ingin belajar, ingin berproses. Kalau misalnya kalian memikir hasilnya duluan, maka itu tidak akan jadi-jadi untuk kalian berkembang atau bertumbuh. Nah ini nih pentingnya, jangan terlalu negatif thinking duluan ketika kalian memulai sesuatu. Pokoknya pentingnya di sini adalah kalian optimis dan kalian mau, dan jangan pernah fokus terhadap orang lain. Karena kalau misalnya kalian terlalu memikirkan apa kata orang, takut diketawakan, ataupun takut untuk salah, takut minder, ya gimana dong kalian kapan mulainya? Kalian mau berubahnya kapan? Kalian ingin berprosesnya kapan? Nah jadi aku harap kalian banyak-banyak untuk memperluas wawasan ataupun cari video motivasi yang bisa membuat kamu berkembang, yang bisa kamu punya niat atau meningkatkan full energi kamu untuk bisa benar-benar ingin belajar. Oke? Nah, itulah tips dari aku untuk kamu yang kesulitan berbicara di depan banyak orang. Semoga tips ini bisa bermanfaat dan juga kalian bisa terapkan dari sekarang. Kalau misalnya siapa nih yang memulai duluan kalau bukan diri kalian sendiri. Apalagi buat maba, perkuliahan dan sekolah itu sangat berbeda. Jadi aku harap kalian bisa mengubah pola pikir kalian untuk meninggalkan hal-hal jelek di SMA dan memperbaiki hal-hal baik di perkuliahan. So buat kalian yang nonton video ini, kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, dan komen. Dan kalau misalnya ada request konten untuk aku bahas selanjutnya, boleh nih disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa lagi subscribe dulu supaya aku tambah semangat lagi upload videonya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.